Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Pratita Rindayani, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai materi bimbingan dan konseling serta penerapannya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Pertama, mengapa bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah dasar? Bimbingan dan konseling atau BK sangat penting karena setiap peserta didik memiliki karakteristik, potensi, dan permasalahan yang berbeda-beda. Melalui layanan BK, sekolah membantu siswa mengenali dirinya, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta mengatasi kesulitan yang dihadapi, baik dalam belajar, bersosialisasi, maupun dalam penyesuaian diri. Secara sederhana, bimbingan lebih bersifat membantu individu dalam memahami dan mengarahkan dirinya, sedangkan konseling lebih menekankan pada proses tatap muka untuk memecahkan masalah secara pribadi dan mendalam. Jadi, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal. Hanya pendekatannya yang sedikit berbeda. Selanjutnya, tujuan dan fungsi bimbingan konseling antara lain untuk membantu siswa agar mampu memahami diri dan lingkungannya, mengambil keputusan yang tepat, serta menyesuaikan diri secara positif terhadap lingkungan sekolah maupun sosial. Fungsi BK sendiri meliputi fungsi tugas pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, dan pengembangan. Sementara itu, orientasi BK diarahkan pada perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik akademik, pribadi. BK juga dilandasi asas dan prinsip seperti asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan kegiatan yang berkelanjutan. BK juga semua asas ini memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar berfokus pada kebaikan dan kenyamanan peserta didik. Kemudian, landasan dan kedudukan BK didasari oleh berbagai aspek seperti aspek filosofis, psikologis, sosial, dan pedagogis. Dalam sistem pendidikan formal, BK menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 3 wilayah utama penyelenggaraan pendidikan, yaitu wilayah akademik, kesiswaan, dan layanan khusus. Jadi, BK bukan hanya kegiatan tambahan, tetapi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang utuh. Tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga kepribadian dan karakter. Selanjutnya, tugas guru dan konselor memiliki keunikan dan keterkaitan. Guru berperan dalam proses pembelajaran di kelas, sedangkan konselor lebih fokus memberikan layanan pribadi dan sosial. Namun, keduanya saling melengkapi. Guru dapat berperan sebagai pengamat awal untuk mengenali siswa yang mungkin membutuhkan layanan konseling, lalu bekerja sama dengan konselor sekolah dalam menanganinya. Dalam konteks abad ke-21, seorang guru maupun konselor perlu memiliki karakteristik pribadi dan kompetensi profesional seperti kemampuan berpikir kritis, empati, komunikasi efektif, serta pemanfaatan teknologi dalam layanan BK. Kemampuan komunikasi empatik sangat penting agar siswa merasa dihargai dan didengarkan, sehingga mereka terbuka untuk bimbingan dan pembinaan yang diberikan. Sekarang saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu bagaimana penerapan fungsi orientasi dan asas BK oleh guru di kelas sekolah dasar. Sebagai calon guru kelas, saya memahami bahwa walaupun saya bukan guru BK, saya tetap memiliki peran dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling sederhana di kelas. Misalnya, dalam fungsi pencegahan, saya dapat mengajarkan nilai-nilai positif seperti kejujuran dan tanggung jawab.
agar siswa tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Dalam fungsi pengembangan, saya bisa memberi dukungan dan motivasi kepada siswa yang memiliki potensi tertentu, misalnya dalam bidang seni atau olahraga, supaya mereka percaya diri dan terus berkembang. Kemudian orientasi BK yang berpusat pada pengembangan siswa dapat saya terapkan dengan memberikan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan individu. Misalnya saat ada siswa yang terlambat memahami pembelajaran, saya tidak memarahinya, tetapi memberikan bimbingan tambahan sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan dalam sisi asas BK, saya bisa menerapkan asas kerahasiaan dan keterbukaan. Jika ada siswa yang curhat atau menceritakan masalah pribadinya, saya akan menjaga kerahasiaan itu dan memberinya dukungan dengan empati tanpa menghakimi. Dengan begitu, siswa akan merasa aman dan percaya kepada guru. Jadi, meskipun saya bukan guru BK, pengetahuan tentang bimbingan dan konseling tetap sangat penting, karena pada dasarnya setiap guru adalah pembimbing bagi siswanya, baik dalam belajar maupun dalam tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan berbahagia. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.